Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 18, interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuan pembelajaran: yang pertama, membuat select statement dalam PLSQL, membuat DML atau Data Manipulation Language statement dalam PLSQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah sebagai berikut. Keyword AND menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, suatu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create tabel, alter tabel, atau drop tabel. PLSQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language, jadi dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database digunakan select statement. Bentuk umum atau sintak dari select statement adalah sebagai berikut. Select list into variable name atau record name from tabel di mana ada kondisi. Select list adalah daftar kolom sedikitnya satu termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, dan fungsi grup. Variable name yaitu skalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name, PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieved. Tabel, nama tabel, database, condition, terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembandingan termasuk variabel dan konstanta PLSQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Selanjutnya, memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PLSQL, yaitu declare v_step_no number, v_location id number, begin select department ID location ID into v department number v location ID from departments, di mana department name sama dengan cells, kemudian ditutup dengan n. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi atribut %type. Declare v_hiredAtEmployee.hiredAt %type, v_salaryEmployee.salary %type, begin select hiredAt salary into v_hiredAt v_salary from employees, di mana employee ID sama dengan 100. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi grup yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Set server output on, declare v_sum_sal number, v_department number bertipe number dan not null, diinisialisasi nilai defaultnya 60. Selanjutnya begin select sum salary into v_sum_sal from employees, di mana department ID sama dengan v_department number. Selanjutnya kita cetak dengan dbms.output.putLine the sum salary is to char v_sum salary. Selanjutnya manipulasi data dengan PLSQL.
Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language, yaitu terdapat beberapa perintah, terdapat insert untuk menambahkan baris baru, update, memodifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang tidak diinginkan, merge, memilih data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Selanjutnya, menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Begin. Insert itu employees, employee ID, first name, last name, email, hire date, job salary, values, employee sequence, next file, route, course, records, sysdate, at _s, 4000. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Declare fee salary increase employee.salary %type sama dengan 800. Begin update employees set salary sama dengan salary ditambah fee salary increase di mana job ID sama dengan ST clerk. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Declare fee department number employees.department ID %type sama dengan 10. Begin delete from employees where department ID sama dengan fee department number. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Declare fee employees employee ID %type sama dengan 100. Begin merge into copy employee dengan nama alias C using employees dengan nama alias A on A.employee ID sama dengan vmno, di mana match dan update set c.firstname sama dengan a.firstname, c.lastname sama dengan a.lastname, c.email sama dengan a.email, where not match then insert values a.employee ID, a.firstname, a.lastname, dan seterusnya hingga a.department ID. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PSQL, yaitu terdapat untuk kolom identifier, untuk variabel, aturan penamaan adalah v_name, contohnya v_salary. Untuk identifier konstanta, contohnya aturan penamaan c_name dengan contoh c increase salary. Selanjutnya untuk identifier kursor, aturan penamaannya name_cursor, contoh employee_cursor. Selanjutnya untuk identifier exception, aturan penamaan adalah a_name, contoh a_too_many. Identifier table type, maka aturan penamaannya adalah name_table.type, contoh employee_table_type. Selanjutnya untuk identifier table, aturan penamaannya adalah name_table, contohnya employees. Selanjutnya untuk identifier record type, aturan penamaan name_record type, contoh employee_record_type. Untuk record, aturan penamaan name_record, contohnya customer_record. Variabel substitusi dalam SQL Plus, p_name, contohnya p_salary. Untuk yang terakhir, identifier host atau bin variable, aturan penamanya adalah g_name, contohnya g_year_salary. SQL kursor.
Saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Selanjutnya, atribut SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL cursor, yaitu untuk nama atribut SQL%row count. Kegunaannya untuk jumlah baris data yang dihasilkan nilai integer. SQL%found, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL not found, atribut boolean bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. SQL%isopen selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutupi implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor. Variable rows underscore deleted, varchar 2, declare v employee id employees.employee_id %type sama dengan 176, begin delete from employees di mana employee id sama dengan employee id, rows deleted sama dengan SQL %row count digabung dengan row deleted. Selanjutnya kita memasuki ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Gunakan fungsi max, setelah itu simpan hasilnya dalam bin variable g_mark_department number dan tampilkan hasilnya. Untuk soal yang nomor 1, kita akan mengerjakan pada workspace di SQL+. Pertama, kita awali dengan membuka salah satu web browser. Selanjutnya, kita masuk ke SQL Plus dan kita login dengan salah satu user. Misal kita login dengan user HR. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang pertama, kita ketikkan set server output on. Selanjutnya, variabel g_max_department number bertipe number, begin select max dalam kurung department ID into g_max department number from dari tabel departments. Selanjutnya kita cetak dengan db ms output.putline, yaitu max id sama dengan dan digabung dengan nilai gmax department number. Selanjutnya kita tutup dengan n. Dan kita lihat hasilnya. Maka berikut ini akan muncul nilai max ID adalah 270. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2.
Modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam department names. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini bernama education. Untuk yang B, buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan Gmax department number ditambah 10. Jadi 210 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Maka untuk soal yang nomor 2, kita perlu menambahkan inisialisasi variabel. Di sini kita tambahkan nama variabel p underscores department name. Selanjutnya kita berikan define p.department name sama dengan education set verify off. Selanjutnya kita tambahkan declare v underscores id bertipe number v underscores name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 30. V underscores department name bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 30. Dan di sini kita isikan titik 2 sama dengan sesuai dan p underscores department name. Selanjutnya kita memasuki ke SQL statement begin. Tetap select Max department ID. Kita masukkan Gmax department number from departments. Di sini kita tambahkan insert into departments, yaitu department ID department name values Gmax department number plus 10, v underscores department name. Selanjutnya select department ID department name into v underscores ID, v underscores name from
from departments, di mana department ID sama dengan 280. Selanjutnya DBMS. Untuk DBMS outputnya kita ganti dengan ID v_id dbms output dot put line name v_name dan kita tutup dengan n. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Maka akan muncul di sini telah berhasil dibuat, yaitu ID 280 dengan nama education pada tabel departments. Dan kita dapat mengecek pada tabel departments yaitu dengan select bintang from departments where department ID sama dengan 280. Kita lihat hasilnya di sini terdapat department ID 280, department name-nya education, manager ID dan location ID bernilai 0. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID sama dengan 280, nilai 280 dari soal 2B dan set location ID sama dengan 1700. Maka untuk menjawab soal yang nomor 3, kita ketikkan declare v_underscores department number departments dot department ID percent time titik 2 sama dengan 280 v_underscores location dari departments dot location ID percent type titik 2 sama dengan 1700. Selanjutnya begin update departments set location ID sama dengan v_underscores location where department ID sama dengan v
underscores Dipno. Dan kita lihat hasilnya. Maka akan muncul PLSQL procedure successfully completed, dan untuk mengecek hasilnya maka kita bisa melihat pada tabel department, yaitu select bintang from departments where department ID sama dengan 280. Kita lihat hasilnya. Maka di sini untuk location ID berhasil kita update menjadi 1700. Berikutnya untuk soal yang nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Departemen ID sama dengan 280. Kemudian tampilkan hasil proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL% row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Untuk menjawab soal yang nomor 4, kita ketikkan variabel row deleted bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 30, declare departments dot department ID percent type 280 begin delete from departments where department ID sama dengan v underscores dipno row underscores deleted titik 2 sama dengan SQL percent row count row deleted. Selanjutnya kita tutup dengan n. Print row deleted. Dan kita lihat hasilnya, maka akan muncul PLSQL procedure successfully completed, dan di sini pada row deleted terdapat informasi bahwa satu baris telah berhasil dihapus. Dan untuk mengeceknya apakah isi dari tabel departemen dengan nomor departemen ID 280 telah terhapus, maka kita dapat menampilkan select bintang from departments where department ID lebih dari 250. Dan kita lihat hasilnya, dan di sini terdapat departemen maksimal nomor departemennya adalah 270 dan departemen
ID dengan nomor 280 memang telah dihapus dari tabel departments. Sekian untuk pertemuan kali ini.